Shalom, jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan diambil dari Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-26. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-26 saya akan membacakan untuk kita semua. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, jemaat GKI Kelas Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berada di dalam keadaan yang sulit? Dan saking sulit dan tertekannya kita menjadi marah kepada Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang merasa demikian. Banyak orang yang merasakan kesepian, sulit bertemu dengan orang-orang atau teman-temannya. Pekerjaan hilang, penghasilan berkurang. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa di masa pandemi ini tingkat beban mental yang dialami oleh manusia naik dengan sangat signifikan dan kemudian berujung kepada tindakan bunuh diri. Tingkat bunuh diri melonjak di berbagai negara karena mereka, orang-orang ini tidak tahan dengan keadaan yang ada. Banyak orang kemudian mohon kepada Tuhan agar keadaan ini segera berlalu. Bukankah Tuhan itu Maha Penolong? Tuhan itu bukannya Maha Pendengar dan Maha Penyayang. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau disembuhkan. Tetapi kemudian menjadi kecewa karena apa yang diinginkan tidak kunjung terjadi. Kekecewaan ini kemudian berubah menjadi sungut-sungut. Dan sungut-sungut ini berubah dan berkembang menjadi kemarahan. Dan hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka tentu awalnya sangat senang. Setelah ratusan tahun lamanya menjadi budak di negeri orang lain, mereka ditindas dengan begitu keras. Dan sekarang mereka menjadi bangsa yang bebas. Namun betapa kecewanya mereka ketika kebebasan tersebut tidak dibarengi dengan kemudahan dan kesenangan. Mereka dijanjikan untuk sampai ke tanah perjanjian. Tetapi dalam prosesnya mereka harus melewati padang gurun yang panas dan kering. Dan sekalinya mereka bertemu atau menemukan sumber air, airnya ternyata pahit dan tidak bisa diminum. Mereka marah, mereka kecewa, mereka protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kami dibawa ke tempat yang seperti ini? Mending Tuhan kami balik aja deh ke Mesir. Di sana setidaknya kami bisa makan, kami gak akan mati kelaparan, kami gak akan mati kehausan. Nah, Bapak Ibu, kemudian Musa pun berseru-seru. Musa yang mendengarkan keluh kesah mereka segera memohon, Tuhan tolong. Memohon pertolongan kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka. Lalu Tuhan pun menjawab dengan menunjukkan sebatang kayu dan Musa pun melemparkannya ke dalam air yang mereka temukan. Dan air tersebut menjadi bisa diminum. Nah, Bapak Ibu, menariknya firman Tuhan hari ini mengatakan juga bahwa di sanalah Tuhan mencoba mereka.
Tuhan mencoba mereka. Nah, mencoba ini bukan karena Tuhan tuh iseng. Bukan Tuhan karena pengen bercanda, bukan. Tetapi Tuhan ingin mengetahui sikap iman dari umatnya. Di saat yang paling susah, apakah umatnya masih mau mendengarkan Tuhan dan percaya kepadanya atau tidak? Ya, Tuhan membebaskan. Ya, Tuhan menolong. Tetapi bukan berarti hidup umat Israel dan kita sekarang ini menjadi otomatis gampang dan mudah. Ada kesulitan, ada goncangan yang keras mungkin. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kepada umat Israel dan kepada kita semua sekarang ini, apakah di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan, di tengah segala tantangan yang mengoyak kita, apakah dan maukah kita tetap mendengarkan Dia? Berpegang dan bersandar kepada Tuhan sebagaimana layaknya Musa yang segera berseru-seru dan mohon pertolongan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kemudian berefleksi. Apakah kita mau terus mendengarkan Dia di tengah masa terkelam kita? Tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Justru Bapak Ibu, ini menjadi kesempatan, menjadi ladang kita untuk terus membuktikan iman kita kepada Tuhan, membuktikan kesetiaan kita kepadanya, dan mempersaksikan Dia di dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang membutuhkan pertolongan, kepada mereka yang membutuhkan kabar baik, kepada mereka yang membutuhkan semangat dan dorongan di tengah masa-masa tersulit mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam ruang lingkup Klasis Bojonegoro, hidup ini tidak pernah mudah. Tetapi di tengah ketidakmudahan tersebut, dengarkanlah Dia. Taatilah firman-Nya dan teruslah bersandar kepadanya. Jangan menyerah dan jangan berputus asa. Tuhan akan menolong dan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami belajar tentang kami yang harus selalu mendengarkan-Mu di tengah masa-masa tersulit hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya dan tidak menjadi marah dan kecewa ketika hal-hal buruk menimpa kami. Tuhan, tolong sertai kami di dalam hidup kami, terutama di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kuatkan kami, tolong kami, pulihkan kami, pegang dan peluk kami Tuhan, sehingga kami mampu melewatinya dengan baik. Inilah kami ya Tuhan. Kami memohon dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.